Film kali ini mengisahkan tentang skandal yang terjadi dari seorang pejabat negara menyeretnya dengan dua gadis hingga membuat kasusnya sangat membagongkan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Seorang sobat ngarit bernama Jojo. Dia bertanggung jawab mengurus dan menjual hewan-hewan di sebuah peternakan. Setelah bekerja, dia akan pergi ke rumah Antonio untuk menyerahkan semua hasil penjualan. Nah, si Antonio ini adalah bos peternakan tersebut. Meski begitu, pemegang saham terbesar ternyata adalah sepupunya yang bernama Freddy Ibosco. Dia memang menyandang status sebagai orang paling kaya di kota tersebut. Meski terlihat sedang bersenang-senang, Freddy sebenarnya tengah melakukan rapat penting dengan tim sukses partainya. Freddy berniat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di kota Iloilo, Filipina. Visi misi Freddy adalah mempercepat pembangunan ekonomi dengan membangun sebuah bandara internasional di kota tersebut. Thank you ulit, Vincent. Tentu saja hal itu ditanggapi baik oleh semua pendukung Freddy. Jika pembangunan ini disetujui oleh presiden, maka Freddy akan menunjuk Antonio sebagai pemegang proyek sekaligus suksesor dari program tersebut. Selamat. Ya, bisa mau drive ya. Ingat kah? Malam harinya, Jojo terlihat sedang maling sapi milik bosnya. Namun belum juga sapi masuk ke dalam kendaraan, Jojo dan kawan-kawan malah lebih dulu ketahuan oleh penjaga dan Antonio. Alhasil mereka dijebloskan ke dalam penjara. Menjelang siang, istri Jojo yang bernama Carmela datang ke kantor polisi untuk menjenguknya. Jojo lalu meminta tolong pada Carmela untuk menemui Antonio. Dia disuruh memujuk Antonio agar mau melepaskan Jojo. Carmela yang sudah cinta mati pada Jojo langsung menurutinya dengan mendatangi peternakan. Carmela, I love you. Natanda ang sarili mo dito, Jojo. Tapi baru juga sampai di depan pagar, penjaga malah mengusir Carmela. Katanya Antonio tidak ingin lagi berurusan dengan semua keluarga Jojo. Di perjalanan pulang, Carmela bertemu dengan Antonio yang sedang melakukan kampanye dengan Amor. Carmela langsung menghampiri Antonio dan merengek. Dia meminta suaminya dibebaskan dari penjara. Jojo, yung nagnakaw nung nga baka natin sa rancho. Amor menanyakan lebih detail tentang apa yang Carmela dan Jojo alami. Meski begitu, Amor tidak bisa membantu karena keputusan penjara ini dikeluarkan langsung oleh Freddy, suaminya. Setelah lelah keliling kota untuk berkampanye demi kemenangan Freddy, akhirnya Amor bisa pulang ke rumah. Namun dia malah dibuat kesal oleh Freddy karena suaminya itu malah kedapatan sedang diputar dengan gaya helikopter oleh dua wanita sekaligus. Amor jelas marah dan langsung mengusir dua wanita yang ternyata sekretaris si Freddy. Karena merasa usahanya tak dihargai, Amor langsung meminta diceraikan. Tujuannya sih biar si Freddy minta maaf dan menenangkannya. Ternyata Freddy malah menyetujui permintaan si Amor itu. Bahkan dia akan langsung membayar pengacara untuk mengurusi perceraian mereka secepat mungkin. Alhasil Amor pun menarik omongannya tadi karena sebenarnya dia takut kehilangan posisi sebagai istri Freddy. Dia takut akan kembali jadi orang miskin. Malam harinya Amor menemui Antonio untuk membicarakan masalah Freddy. Namun Antonio malah menyarankan Amor untuk lebih bersabar lagi. Dia harus mengingat perjuangannya dulu saat merebut Freddy dari istri pertamanya. Yang ternyata Amor ini adalah pelakor. Karena takut posisinya sebagai istri orang kaya digantikan orang lain, Amor langsung menemui Carmela. Di sini mereka membuat kesepakatan, di mana Amor akan memberikan Carmela uang sekaligus menjamin kebebasan Jojo. Namun dengan syarat Carmela harus mau diajak duet untuk membantu Freddy saat bercocok tanam. Pada awalnya dia langsung menolak, lalu Amor pergi meninggalkan Carmela sambil merencanakan sesuatu agar Carmela mau menuruti perintahnya. Nah, saat Carmela datang lagi ke kantor polisi untuk menjenguk Jojo, polisi penjaga malah melarangnya karena Jojo sedang berada di ruang isolasi. Namun penjaga itu memberikan nomor yang katanya bisa membebaskan Jojo dari ruangan isolasi. Ketika dihubungi, ternyata itu adalah nomornya si Amor. Dia sengaja memasukkan Jojo ke ruangan isolasi agar Carmela tidak punya pilihan lain selain menyetujui kesepakatan mereka. Karena terdesak mau tak mau akhirnya Carmela pun setuju. Lalu Amor menelpon penjaga dan menyuruhnya memindahkan Jojo ke ruangan biasa. Mereka sudah kepalangan basah, Carmela lalu meminta Amor untuk membebaskan Jojo sepenuhnya. Amor yang licik lalu mengatakan bahwa yang bisa melakukan itu hanyalah Freddy seorang.
Jadi dia langsung membawa Carmela ke rumah untuk dipertemukan dengan Freddy. Nah, di tengah perjalanan, Amor bercerita bahwa suaminya sangat suka menanam benih di 2 ladang sekaligus. Amor mengatakan kalau Carmela ini punya bumper premium yang pastinya Freddy sangat sukai. Kalau Freddy sudah kecantol, Carmela bisa dengan mudah meminta Freddy untuk membebaskan suaminya. Tapi si Carmela ini kembali memanfaatkan situasi. Dia meminta Amor untuk mengirimkan duit cash sebanyak 2 juta sebagai tanda kesepakatan di antara mereka. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Amor langsung menyerahkan Carmela pada asisten riasnya. Dia bakal mendandani Carmela sekinclong mungkin agar Freddy langsung melongo saat melihatnya. Sementara itu, Freddy sedang melakukan rapat penting bersama dengan para donatur. Kali ini mereka membahas mengenai pendanaan bandara internasional sekaligus menunjuk Antonio untuk memegang proyek tersebut. Namun rupanya para donatur mengetahui rekam jejak Antonio. Ternyata dia pernah terlibat korupsi dan penggelapan pajak. Alhasil, Freddy harus mencari orang lain untuk memegang proyek agar uang dari para donatur ini bisa segera cair. Sesampainya di rumah, Freddy dibuat tercengang dengan penampilan Carmela yang sangat mantap. Amor kemudian datang untuk memperkenalkan Carmela sebagai lahan baru untuk digarap Freddy. Tentu saja si Freddy sangat senang. Mereka langsung masuk ke kamar untuk bercocok tanam benih padi bertiga. Freddy ternyata sangat puas dengan servis Amor dan Carmela. Dan sepertinya hubungan mereka sudah kembali harmonis. Terbukti saat Freddy menyuruh Amor untuk kembali menjadi ketua kampanye agar Freddy bisa terpilih menjadi gubernur. Saat Carmela dan Amor akan pergi, Carmela malah ditahan oleh penjaga. Katanya Freddy tak membolehkan Carmela pergi. Carmela awalnya menolak karena ini sudah sangat melenceng dari kesepakatan awal. Namun apalah daya, Amor juga tidak bisa apa-apa hingga Carmela ditahan di rumahnya Freddy. Malam harinya saat Freddy pulang, Carmela langsung menggepuk Freddy. Dia tak terima harus dikurung sendirian di dalam rumah. Ternyata itu semua karena Freddy sudah sangat suka dengan ladang basah milik Carmela. Di sini dengan beraninya Carmela mengungkapkan kerjasama antara dia dengan Amor. Semuanya terpaksa Carmela jalani demi kebebasan suaminya yaitu Jojo. Freddy lalu menawarkan bantuan untuk mengeluarkan Jojo. Bahkan akan memberikan uang cash sebanyak 2 juta untuk Carmela. Namun dengan syarat, Carmela harus selalu mau digarap ladangnya oleh Freddy dan Amor. Keesokan harinya Jojo sudah dibebaskan dari penjara. Ini berarti Carmela sudah menyetujui kesepakatannya dengan si Freddy. Terus. Sesampainya di rumah, Jojo heran karena Carmela tak ada di rumah. Seorang tetangga lalu datang dan memberitahu Jojo kalau Carmela sudah jarang pulang. Sementara Freddy sedang melakukan kampanye dengan tim suksesnya. Terlihat di sana juga ada Amor dan Carmela yang kini sudah bergabung dalam tim. Jojo yang melihat Carmela di sana langsung mencoba menghampirinya. Namun para penjaga dan simpatisan malah mengusir Jojo karena mereka takut dia akan mengacau. Malam harinya Amor dan Antonio bertemu. Di sini kita tahu bahwa Freddy telah mempercayakan proyeknya pada orang lain. Alhasil Antonio pun kesal. Dia bekerja sama dengan Amor untuk membunuh Freddy agar usahanya jadi gubernur gagal total. Keesokan harinya Freddy kembali berkampanye dengan Carmela di sampingnya. Jojo yang melihat hal tersebut terus-terusan memanggil Carmela. Namun lagi-lagi para penjaga mengusir Jojo karena terlalu berisik. Ternyata kejadian itu disaksikan langsung oleh Antonio. Malam harinya Jojo diseret oleh Antonio dan anak buahnya untuk menemui Amor. Di sini Amor mengatakan bahwa Carmela telah menjadi mainan Freddy. Dia tidak bisa pulang karena sudah membuat kesepakatan untuk menyerahkan ladang basahnya agar Jojo bisa bebas dari penjara. Satu-satunya cara untuk merebut Carmela kembali adalah dengan membunuh Freddy. Amor lalu menyerahkan sebuah pistol pada Jojo yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk membunuh si Freddy. Jojo yang tak punya pilihan lain terpaksa menyetujui perintah Amor. Keesokan harinya saat Freddy sedang berkampanye, Jojo langsung mendornya sampai matoy di tempat. Namun para penjaga tak tinggal diam dan balas menembak si Jojo. Akhirnya Jojo juga harus matoy karena terkena tembakan di dadanya. Melihat itu, Carmela langsung menangis sambil menghampirinya. Sedangkan Amor dan Antonio mendekati Freddy sambil berpura-pura sedih dan terkejut atas insiden mengerikan tersebut.
Malam harinya setelah prosesi pemakaman, Amor ke sana untuk berbela-sungkawa. Saat sedang berpidato, Amor mengungkapkan kalau dirinya sudah mencalonkan jadi gubernur untuk mewujudkan cita-cita suaminya yang tertunda. Yung senyales na ikasal siya ramdaman ko bago ng kasal namin. Beberapa hari kemudian Amor berhasil mendapatkan simpati warga dan terpilih jadi gubernur kota Iloilo. Dia berjanji akan menjadi pemimpin yang baik dan senantiasa membantu warga agar hidup sejahtera, dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.